warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ispandayani. Saya mengajar di program studi perbankan syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam 45 Bekasi. Dalam kesempatan ini saya ingin membahas tentang perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Dalam skema berikut terlihat pembagian bagaimana sistem keuangan Islam menghubungkan antara sektor yang surplus dan sektor yang defisit. Nah, dari situ dibagi menjadi dua lagi, mana yang secara langsung dan tidak langsung. Bank syariah merupakan lembaga intermediari atau penghubung secara tidak langsung, di mana kemungkinan nasabah yang kelebihan dana mungkin ada di Denpasar, sedangkan yang membutuhkan dana ada di Aceh atau di Medan. Jadi secara tidak langsung dananya itu tersampaikan melalui bank syariah. Berbeda dengan saham misalnya, ketika kita bicara saham tentunya langsung antara investor dan emiten. Bank Islam atau bank syariah apa itu? Secara umum kita ketahui bersama bahwa bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam serta tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan Al-Quran dan hadis. Artinya ketika ada transaksi atau ada produk, maka merefer pada Al-Quran. Dilarang tidak ya di Al-Quran. Kalau kita tidak ketemu di dalam Al-Quran, maka mencari lagi nih di hadis. Pernah nggak ya di Rasulullah ada kejadian atau transaksi seperti itu? Diperbolehkan tidak? Dan kalau tidak ada, maka ada istihad ulama dan seterusnya. Jadi ada urutan-urutan pengambilan keputusan sesuai yang kita ketahui bersama-sama. Perbankan syariah apa saja sih? Banyak sekali kita temui. Ya, misalnya ada Bank Muamalat, ada BCA Syariah, ada BTN Syariah, BSD dan sebagainya. Klasifikasi dalam perbankan syariah ada BUS atau BUS atau Bank Umum Syariah, di mana dari induknya, dari atasnya itu sudah memang secara legalitas formalnya adalah izin pendirian bank syariah. Nah, yang kedua adalah unit usaha syariah, di mana induk perusahaannya adalah bank konvensional tetapi mempunyai cabang syariah. Yang ketiga adalah bank custody syariah, tentunya yang berhubungan ketika rekan-rekan investasi di saham dan reksadana tidak asing dengan kata-kata bank custody. Itu ada jenisnya bank custody syariah. Dan BPRS itu adalah bank pembiayaan rakyat syariah. Berbeda ketika S-nya kita hilangkan, adanya BPR, singkatannya menjadi Bank Perkreditan Rakyat. Fungsi dan peran bank syariah apa saja? Pertama, bank syariah sebagai manajer investasi. Artinya, bank syariah mengelola investasi dana nasabahnya, yaitu dana yang surplus sektor tadi, dengan produk apa? Deposito, dengan tabungan dan giro. Yang kedua, bank syariah sebagai investor, di mana bank syariah menyalurkan dananya yang dimiliki untuk diinvestasikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan atau defisit sektor. Selanjutnya adalah bank syariah mempunyai fungsi dan peran sebagai penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran. Contohnya transfer, ya, kemudian menukar falas. Misalnya ada yang mau naik haji, tentunya butuh real, menukarnya bisa ke bank syariah dengan membawa uang rupiah ditukar dengan real atau dolar dan seterusnya. Fungsi dan peran yang terakhir, bank syariah mempunyai tugas untuk kegiatan sosial, mensupport kegiatan sosial. Yang kita lihat adalah bank syariah sudah berpartisipasi aktif dalam zakat. Jadi bank syariah menawarkan ketika kita transaksi di mobile banking, di ATM, ada tawaran ingin berzakat, nilainya berapa, 2.000, 5.000 dan seterusnya.
Nah, tetapi bank syariah bukan lembaga zakat, hanya mensupport aja. Dana yang terkumpul baik dari nasabah, karyawan, bahkan keuntungan perusahaan, maka akan didistribusikan ke lembaga zakat. Dalam operasionalnya, bank syariah harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan. Pertama, bank syariah tidak boleh mengandung bunga, karena bunga dikategorikan riba, sedangkan riba itu tidak diperbolehkan. Bahkan Dewan Syariah Nasional sudah memfatwakan tentang bunga bank. Yang kedua, bank syariah bebas dari maisir atau perjudian. Yang ketiga, bank syariah bebas dari gharar atau hal yang tidak jelas dan meragukan. Yang keempat, bank syariah bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah, batil, merusak badan, merusak akal pikiran, merusak keturunan. Kita merefer ke maqasid syariah tentunya. Dan bank syariah juga tidak diperbolehkan membiayai kegiatan usaha yang haram. Jadi bank syariah hanya boleh membiayai kegiatan-kegiatan yang halal. Kalau bank syariah boleh membiayai kegiatan atau diharuskan membiayai kegiatan yang halal, maka kita bertanya, yang haram seperti apa? Haram bisa dilihat dari tiga, dari zatnya, dari transaksinya, dan di luar zatnya. Haram dari zatnya apa saja? Tentunya kita tahu ya, dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa kita tidak diperbolehkan mengonsumsi babi, darah, khamr, bangkai, binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Begitu juga dengan bank syariah, tidak diperbolehkan bekerja sama atau membiayai baik perusahaan maupun perorangan yang bergerak yang menyangkut zat-zat yang kita sebutkan tadi. Sekarang apa saja perbedaannya bank syariah dan bank konvensional? Kalau bank syariah, transaksi antara bank dan nasabah pasti ada akad yang memayunginya. Dan akadnya itu adalah pilihan, tergantung nasabah dan tentunya bidangnya apa. Nah, akad yang mendasarinya ada titipan, ada qard bagi hasil jual beli dan sewa. Sedangkan bank konvensional tidak ada pilihan akadnya. Adanya, meskipun ada akad perjanjian, tetapi berdasarkan bunga, prosentase dari pokoknya. Perbedaan selanjutnya adalah fungsi dan kegiatan bank. Kita bicara bank konvensional sebagai intermediasi dan jasa keuangan, sedangkan bank syariah ada tambahannya sebagai manajer investasi, ya, bank syariah sebagai investor, kemudian juga mempunyai fungsi dan peran dalam hal sosial. Prinsip dasar operasionalnya bisa kita bedakan juga. Kalau bank konvensional, mohon maaf nih, tidak anti riba, karena bank konvensional berdasarkan bunga, bukan? Misalnya kita deposito nih di bank konvensional, oke, 100 juta, berapa bulan, bunganya sekian persen, sudah ditetapkan di awal. Nah, di sini ulama atau tepatnya Majelis Ulama Indonesia sudah memfatwakan tuh nggak boleh, itu termasuk dari riba. Nah, sedangkan bank syariah tidak diperbolehkan. Ketika deposito pun oke, deposito 100 juta, tetapi hanya kesepakatan pembagian keuntungan. Itu prosentasenya dari keuntungan, bukan dari pokok yang kita kenal dengan nisbah. Bank konvensional tidak anti maisir, tapi bank syariah anti maisir. Selanjutnya dari sisi prioritas pelayanan, bank konvensional bebas nilai. Jadi mau pabrik apa ya, tentunya yang memang legalitas formalnya secara hukum positif disahkan ya diperbolehkan. Tetapi kalau bank syariah ada nilai-nilai lain, meskipun secara legalitas formalnya secara hukum positifnya sudah ada ya, PT-nya oke, bayar pajaknya rajin, laporan keuangannya oke, tetapi ketika perusahaan itu bergerak di bidang yang tidak sesuai dengan syariah, maka bank syariah tidak diperkenankan untuk membiayainya. Nah, di sini bank syariah juga mempunyai patokan bahwa uang itu sebagai alat tukar, bukan komoditi. Dan tentunya dalam hal pelayanan,
yang disebutkan tadi. Bank syariah mempunyai beberapa jenis produk, ada bagi hasil, ada jual beli dan sewa. Dari sisi bentuknya, ya, dan bentuknya tentunya semua perusahaan ingin keuntungan. Begitu juga dengan bank konvensional keuntungan. Tetapi ketika kita bicara bank syariah, selain keuntungan, bank syariah juga mempunyai tujuan sosial ekonomi Islam, di mana terdapat produk core. Nanti kita jelaskan selanjutnya. Evaluasi nasabah, bank konvensional dari sisi komersial saja, sedangkan di bank syariah selain komersial juga bank pembangunan dan bank universal, dan dengan berbagai tujuan sosial, tujuan agama. Hubungan nasabah, perbedaannya apa? Kalau bank konvensional, kepastian pengembalian pokok dan bunga. Nah, kalau bank syariah lebih hati-hati karena partisipasi dalam risiko. Dari akad bagi hasil, bank syariah ikut menanggung kerugian dalam hal ketika keuntungannya menurun. Jadi ketika memakai akad bagi hasil, nasabah yang dibiayai bank syariah keuntungannya turun, maka bank syariah juga keuntungannya juga turun, konsekuensi logisnya. Hal ini tidak berlaku di bank konvensional. Ketika bank konvensional menyalurkan kreditnya ke perusahaan atau ke perorangan, dan perorangan itu atau perusahaan itu keuntungannya menurun, maka bank konvensional tidak mengalami penurunan dalam hal hasilnya karena sudah disepakati bunganya berapa persen. Perbedaan selanjutnya adalah sumber likuiditas jangka pendek. Nah, ini bank syariah banyak aturan sehingga agak terbatas likuiditas jangka pendeknya, berbeda dengan bank konvensional yang lebih leluasa. Nah, perbedaan selanjutnya adalah pinjaman yang diberikan. Pinjaman yang diberikan bersifat komersial, berorientasi kepada laba. Nah, kalau bank syariah yang uniknya selain komersial ada juga yang non komersial loh. Karena bank konvensional tidak ada itu dana core. Kalau bank syariah ada dana qardul hasan. Dana core yaitu pinjaman yang memang dipinjamkan ke perorangan yang memang baru berusaha atau memang skalanya mikro. Misalnya pinjam 5 juta, kembalinya juga 5 juta. Nah, di sini non komersial. Perbedaan risiko usaha apa saja? Kalau bank konvensional itu tidak terkait risiko antara bank, tidak terkait langsung dengan debitur. Begitu juga risiko debitur tidak terkait langsung dengan bank konvensional. Sebaliknya kalau bank syariah itu mitra antara nasabah dengan bank, itu bermitra, saling terkait. Karena apa? Ketika menggunakan akad berbagi hasil, keuntungan nasabah yang dibiayai bank menurun, maka bank juga memperoleh keuntungan yang menurun. Berbeda dengan bank konvensional, ketika bank konvensional memberikan kredit ke perusahaannya mengalami penurunan keuntungan, bank konvensional tetap menerima bunga sesuai kesepakatan di awal. Kalau bank syariah kan nisbah yang ditentukan. Nisbah itu apa? Kesepakatan atau pembagian rasio, ya, pembagian atau rasio dari keuntungan, bukan dari pokoknya. Sehingga bank syariah tidak mengalami negatif spread, sebaliknya bank konvensional mungkin mengalami negatif spread. Dari struktur organisasinya juga ada perbedaan loh. Dewan Pengawas Syariah selalu mendampingi operasional bank syariah, mengawasi produknya sesuai syariah tidak, organisasi sesuai syariah tidak, bagaimana sumber daya insaninya. Sedangkan bank konvensional tidak ada Dewan Pengawas Syariah yang melihat sisi syariahnya dari berjalannya perusahaan. Perbedaan dari sisi investasi sekarang apa saja? Nah, kalau dalam tabel ini bank konvensional investasinya halal atau haram, hayu-hayu aja. Mohon maaf nih, contohnya misalnya ada perusahaan secara legalitas formalnya oke. Ya, perusahaan berjalan dengan aktif, bayar pajaknya oke, rasio keuangannya oke.
Tentu bank konvensional tidak segan-segan membiayainya atau memberikan pinjaman. Tetapi ketika itu terjadi di bank syariah, dilihat bergerak bidang apa nih perusahaan. Contoh, ketika dia bergerak di bidang pakan ternak, kalau yang pakan ternak mungkin oke, tapi akan ditanya pakan ternak apa. Kalau jawabannya ternak misalnya babi, ya mohon maaf, bank syariah tidak diperbolehkan membiayai perusahaan tersebut. Contohnya lagi, misalnya bank syariah ada pengajuan perusahaan di bidang reklame, ya reklame yang di jalan-jalan protokol yang besar, ya. Nah, secara materi halal ya, terdiri dari besi, ya layar, mungkin digital dan sebagainya, oke. Tetapi pernah ada kasus ketika ditinjau, dilihat dari laporan keuangan, oke, semuanya sudah memenuhi syarat, tetapi DPS menanyakan nih, coba lihat materi iklannya apa saja pihak reklame itu. Ketika disampaikan ternyata ada satu di antara sekian ratus materi yang tidak sesuai dengan syariah, maka DPS menolak pengajuan pembiayaan tersebut. Perbedaan selanjutnya adalah di corporate culture-nya. Ketika kita bicara bank syariah, corporate culture-nya berbeda. Dari sisi busananya kita lihat di frontliner ada teller, ada customer service dengan busana muslimahnya. Dan dalam pelayanan, dalam bersikap, misalnya dalam bersalaman, kita lihat ada perbedaan, misalnya mengucapkan salam, assalamualaikum, seperti itu. Di sisi lain, ketika kita melihat desainnya, ada beberapa bank syariah yang memang sengaja menempatkan tempat beribadah atau musola di bagian bawah supaya mengingatkan untuk sholat tepat waktu, ya, untuk sholat di tengah-tengah kesibukan bertransaksinya. Kemudian dari sisi audionya, ada sering di bank syariah mendengarkan murotal di ruang tunggu teller atau di ruang tunggu CS atau video-video atau channel yang bernuansa religi. Nah, disitulah kita tahu sedikit banyak perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Semoga menjadi pencerahan bagi kita semua. Mari kita support perkembangan bank syariah, siapa lagi kalau bukan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.